Kak Rizky kayak salting gitu sih? Tahu deh. Kayak gara-gara ngeliat aku sama Arsen deh. Berarti target udah mulai kelimpungan. Itu Arsen, itu cinta pertamanya Gita, kakak kelas gue SMA. Biar gue aja yang bawain lo, layanin pelanggan aja dulu ya. Oh iya, tolong ya Sen. Iya ya. Ya, gue minta maaf Kit. Lu jadi kebawa-bawa ke dalam masalah gue sama Raisa. Sekarang, gue bakal coba selesain masalahnya sama dia aja. Dimas tuh suka sama Gita. Udah, kamu jangan berprasangka dulu. Kelihatannya sih Kak Arsen tuh mau dinner plus nembak Kak Gita. Yang bener Cika. Beneran Kak, masa nggak percaya? Udah, aku pergi dulu ntar. Mau kemana Kak? Ada urusan. Gue itu dari dulu suka sama lo. Tapi mungkin dulu timingnya nggak pernah pas buat kita berdua. Jadi sekarang gue nggak mau lagi kehilangan waktu sama kesempatan. Lo mau nggak jadi cewek gue? Aku lagi sakit gini, aku jadi bukan diri aku sendiri. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus kuat apa ngadepin ini semua. Papa gue merintis usaha di Paris lagi. Dan papa mau gue handle semua di sana. Sebenarnya ini ambisi dan cita-cita gue. Tapi di sisi lain, gue berat buat yang lain Nadine. Assalamualaikum. Demi mendapatkan kebahagiaan, kadang manusia dihadapkan dalam dua pilihan. Berjuang atau merelakan. Saat kita harus merelakan, bukan berarti karena kita menyerah, tapi karena kita sadar. Saat melihat orang yang kita sayang bahagia, itu waktunya kita untuk berhenti berjuang. Assalamualaikum. Git, sorry ya. Gue duluan. Oh iya. Thank you. Radit ngapain di sini? Gak ngapa-ngapain. Terus kenapa muka lo kayak gitu? Kayak gitu gimana? Muka lo tuh kayak lagi nyimpen rahasia. Mana pakai pegang-pegangan tangan lagi di situ? Lo apa-apaan sih Ki? Udah deh, jangan ngambek gak jelas gitu. Untung Ayah sama Bunda lagi gak ada. Udah deh, jangan lebay. Terus Radit ngapain malam-malam kesini? Ya gak ngapa-ngapain. Udah deh, lo gak usah negatif thinking sama orang. Lo nggak jelas ya sekarang? Kerjanya tebar pesona aja. Kemarin Arsen, sekarang Radit, besok siapa? Sumpah lo udah keterlaluan tau gak? Mendingan lo pulang. Kenapa sih Ki? Kalau ngeselin banget akhir-akhir ini? Cowok nyebelin, bisa-bisanya gue suka sama lo. Ih. Apaan sih Kak? Datang-datang kok langsung marah-marah? Nadine, kamu udah tidur belum? Ya ampun, Han, kamu kenapa? sakit banget mah. Sakit lagi? Ini pasti ada yang nggak bener, Han. Kita cek ke dokter aja ya. Ya kita cek aja. Gak usah. Aku waktu itu pernah sakit juga, tapi pas didiemin sembuh kok mah. Nadine, kamu kok nggak bilang sama mama sih? Kalau kamu sakit kamu harus ngomong. Ini kan penting. Mana handphone kamu? Halo, Pak Wayan. Tolong siapin mobil sekarang ya. Kita antar Nadine ke dokter. Sekarang, ya. Ayo kita siap-siap ya. Itu sih namanya Kak Rizky tuh cemburu. Ih, apaan sih Cik? Kan dia emang nyebelin orangnya.
Kak Gita ini nih yang bikin Kak Gita tuh gak dapat pacar. Soalnya gak sensitif. Makanya kayak aku dong sering baca artikel tentang cowok-cowok gitu di majalah. Nih ya Kak, aku kasih tahu ya. Jadi kalau misalnya cowok sama cewek itu marah karena cowok lain, itu tuh udah pasti banget dia tuh cemburu. Serius? Iya, aku yakin 100%. Pasti sekarang Kak Rizky tuh suka sama Kak Gita, gak sama Kak Nadine lagi. Rizky cemburu? Dia suka sama gue? Cie, sekarang Cupid Cinta udah bekerja sama Kak Gita. Tapi kenapa hati gue malah gak tenang ya? Kok lo gak masuk? Kayak ngademin kepala gue. Kenapa lo? Kenapa ya? Akhir-akhir ini gue suka sebel kalau ada yang deketin Gita. Lu siapa yang deketin Gita? Tadi si Radit, ngapain coba datang ke rumah Gita? Begitu pegang-pegangan tangan lagi. Namanya lo cemburu itu sih. Iya kali gue cemburu. Gak ngerti lagi gue sama Gita. Kemarin juga pas ada Arsen, mereka berdua deket banget. Padahal baru juga ketemu. Udah janjian dinner berdua aja. Kenapa juga sih? Akhir-akhir ini Gita banyak banget yang deketin. Dim, gue udah capek-capek cerita juga lu malah WhatsAppan. Saya meraisa deh. Enggak, gue dengerin terus kok. Gini, Ki. Sekarang lo cemburu sama semua orang-orang itu. Lo sendiri belum yakin sama perasaan lo. Basically, lo gak punya hak apa-apa untuk ngelarang kita deket sama siapapun. Ya gimana gue mau yakin orang Gitanya kayak gitu? Lo juga cemburunya gak reasonable. Ya wajar lah gue cemburu, Dim. Emang lu gak pernah cemburu apa? Gua Rizky Langit Wibawa, anak semester 2 DKV, mau minta maaf ke sahabat gua, Gita Kirana Rahmansyah. Dan itu kita. Yuk. Cemburu sih sering. Tapi kan gak semuanya harus marah-marah responsnya. Semuanya tuh bisa kok diomongin baik-baik. Tergantung lo mau atau enggak. Yaudah. Masuk dulu ya. Oke. Bu, dari hasil pemeriksaan tadi, lutut Nadine ini bengkak. Sudah berlangsung berapa lama? Udah 4 hari sih, Dok. Aduhan, udah 4 hari kok kamu gak bilang sama mama sih? Ya karena nggak mau bikin mama khawatir. Lutut Nadine kita ronsen aja ya. Kita akan langsung pastikan saja, Bu. Kalau memang ada yang serius, bisa langsung kelihatan. Dan bisa langsung diambil tindakan. Tapi kalau tidak, nanti saya akan berikan resep obat saja. Makasih, Dok. Tante, Nadine gimana? Di dalam ruang ronsen, baru aja masuk. Semoga nggak kenapa-napa ya Tante. Nadine pasti bilang tidak apa-apa sama Tante. Ya, kamu tahu Nadine kan? Dia dari dulu memang suka menyimpan sendiri. Terutama untuk hal-hal yang bisa bikin orang lain sedih. But you know, she always wants to make everybody happy, kan? That's Nadine.
Nadine, lutut kamu ini meradang, jadi menyebabkan nyeri berkepanjangan. Dan sepertinya ini sudah berat. Jadi mesti gimana, Dok? Cedera seperti ini sebetulnya ada solusinya. Lutut Nadine bisa diganti. Jadi maksud dokter bakal diganti pakai apa ya? Materialnya itu terbuat dari titanium dan beberapa campuran bahan lain untuk membuat lutut artifisial. Bahan ini nanti akan diimplan ke bagian lutut yang sakit. Dok, kalau nanti Nadine diimplan, apa Nadine bisa berjalan lagi? Untuk langsung normal tentu saja tidak, Bu. Karena Nadine tetap harus melakukan terapi terus-menerus. Nanti luka bekas operasinya juga bisa diminimalisir. Dan efek penyembuhannya pun sangat cepat. Sekitar 2 minggu. Telepon enggak. Telepon enggak. Ih, kan yang mulai duluan ngomong aneh-aneh tuh dia. Ngapain sih gue yang nelfon? Ih, kok Rizky nggak nelfon balik sih? Ya gimana gue mau yakin orang Gitanya kayak gitu? Tapi kan nggak semuanya harus marah-marah responsnya. Semuanya tuh bisa kok diomongin baik-baik, tergantung lo mau atau enggak. Halo? Iya Pak, ini juga baru pulang dari rumah sakit. Jadi dokter bilang, kesimpulannya lutut Nadine harus dioperasi Pak. Kira-kira memungkinkan nggak kalau operasinya di Singapura aja? Oh, oke, jadi Papa mau bantu ya bikin appointment di sana. Ya udah, nanti Mama minta surat pengantar dari dokter di sini ya Pak. Iya. Pasti Mama akan selalu update kondisi Nadine setiap hari. Makasih ya, Pak. Bye. Han, Papa bilang Papa akan ngurus semuanya untuk kamu operasi lutut di Singapura. Lan, aku ikut sama kamu ke Singapura ya. Kamu mau nemenin aku ke Singapura? Ya, aku mau nemenin kamu sampai kamu sembuh. Makasih ya, Dit. Sama-sama, Tante. Oke, Tante tinggal dulu. Bentar ya. Ya, Pak? Do we have to talk about it right now? Kayaknya aku nggak bisa ikut ke Paris. Mendingan Papa cari orang lain aja. Bunda. Thank you, Bun. Makan gitu. Kenapa kamu, sayang? Kenapa? Biasa, Bun. Gejolak kaula muda. Kalau gejolak mukanya nggak lurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada untuk kamu jadian? Ih, enggak ya. Iya betul ada puntos. Iya, Tante. Apa ini? Masuk, Bun. Duduk ya. Ada lagi nih gejolak kaula mudanya. Ini aku bawain kue nih, bakwan sama tahu isi.
Ya, mau tahu di sini gitu. Ah, mana? Ya. Tahu itu boleh tahu apa sih? Ya. Masih tante. Itu aku kalau kayak gini terus, boleh deh. Beneran Cik? Sarapan bareng? Ya, boleh. Mau kemana Cik? Kamu belum nyicipin? Udah kenyang. Enak loh soalnya, nggak selera. Galak juga ya. Udah malam. Kak Gita. Jadi gimana nih Kak Rizky? Jadi gimana Kunto? Kok Kunto sih? Kan aku duluan yang nanya. Kak Rizky gimana? Masih berantem apa enggak? Capek ah. Makin hari makin kayak anak kecil. Dikit-dikit cemburu. Oh, itu tuh namanya udah terlanjur cinta, tahu Kak? Ih, apaan sih kamu? Apaan nih ngomong cinta-cintaan? Oh, gue tahu. Pasti ada yang baru ketemu seseorang terus langsung jatuh cinta ya. Cika, bilangin ya sama dia. Jangan sok tahu jadi orang sotoy banget. Cik, pesan cappuccino dong. Loh, ngomong aja sendiri sama Kak Gita. Aku mau nyelot kamu aja. Oh, oke. Kita lihat siapa yang tahan diem-dieman. Kak Gita, Kak Rizky pesen cappuccino. Bilangin sama dia, gulanya tinggal dikit. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Kak Rizky, kata Kak Gita, gulanya nggak bisa banyak-banyak, soalnya tinggal sedikit. Bilangin sama dia, papa gulanya setengah aja. Kak Gita, kata Kak Rizky, nggak apa-apa gulanya setengah aja, soalnya yang bikinin udah manis. Gue gak ngomong gitu ya, Ralat. Iya, aku ralat. Kak Gita, kata Kak Rizky, nggak apa-apa gulanya setengah aja, biar kopinya rada pahit. Soalnya yang pesen mukanya juga udah pahit. Bilang sama dia, anterin ke toko. Buruan. Nih, pesanan kopinya. Mau kecil aja. Cek, kok pelayanan kafe sebelah buruk banget ya? Udah gak sopan, gak ada bilang makasihnya. Nah, kan lo juga yang mulai duluan. Gua? Lo? Kan lo yang gak sopan. Gua ngapain? Cara lo pesen kopi, cara lo ngasih duit, sama cara ngomong lo kemarin, kan gak sopan. Lo yang bikin gua kayak gitu. Di, kayak gitu gimana? Ya kayak gitu, lo duluan. Di, lo tuh, apaan sih lo? Hai guys. Kalian tadi kenapa? Enggak apa-apa. Kamu di sini dulu ya, biar kamu bisa ngobrol sama mereka. Thank you, Dit. Ya, dadah. Kak Keno, pesan smoothies vanilla 1 ya. Oke Cik. Kak Kunto kenapa? Ini tadi pas nganterin ayah kamu, aku udah serempet mobil terus jatuh deh. Coba lihat. Ya ampun. Yaudah sini aku obatin deh. Bentar. Kak Keno, ada kotak P3 aku nggak? Bentar ya. Makasih. Sini dibersihin. Apaan sih ngeliatin sampai gitu banget? Tahu nggak Cik?
Yang bikin aku bersyukur tuh, kamu tuh nggak lagi bareng sama aku. Aku nggak ngebayangin kalau kamu bisa luka kayak gini juga ntar. Yang bikin aku bersyukur tuh, kamu tuh nggak lagi bareng sama aku. Aku nggak ngebayangin kalau kamu bisa luka kayak gini juga ntar. Untung tadi nggak jadi bareng ya. Ya manja banget sih. Tahan aja, tahan. Mau sembuh gak? Iya. Emang kayak gini ngobatinnya. Udah sakit dimarahin lagi. Din, kamu serius mau ke Singapura buat operasi? Emang harus malam ini banget berangkatnya? Iya, Ki. Soalnya jadwal operasi aku besok pagi. Tapi kalau kalian berantem kayak gini ya, aku jadi khawatir. Din, kamu butuh bantuan aku nggak? Aku nggak minta apa-apa, cukup kalian baikan aja. Baikan dong. Sorry ya, Ki. Iya, gue juga. Lain kali jangan diulang. Nah, gitu dong. Lu juga jangan ngulang. Udah dong. Git, gue titip kakak ya, sampai gue balik dari Singapura. Iya, Dit. Gampang. Nanti tiap hari gue kasih laporannya ke lo ya. Ya, handphone pasti aktif terus loh. Oh iya, Din. Maaf ya. Kita nggak bisa nungguin kamu selama operasi. Nggak apa-apa kok. Doain aku aja. Ya, semoga operasinya lancar. Amin. Jangan berantem lagi. Iya. Sabar kayak Kang Kunto. Ini tuh dibersihin dulu lukanya pakai alkohol. Ntar kalau udah kering baru dikasih obat merah. Kok gue deja vu ya ngeliat kejadian itu? Ingat gue jatuh dulu ya? Ki, tahan dong. Lo kan suka nyalahin gue kalau ceroboh. Lo sendiri? Lo ini pasti ya? Pelan-pelan. Nyetirnya sambil melamun. Iya. Nyamber aja lo. Pede banget lo. Kita tuh baikan karena di depan Nadine aja ya. Sekarang enggak. Mereka kenapa sih? Kayak nggak akur gitu. Nggak kayak kita, romantis dan penuh kasih sayang. Ih, Kang Kunto kalau ngomong tuh jangan aneh-aneh ya. Mau aku tambahin lagi nih alkoholnya, mau? Jangan-jangan, udah perih. Cik, makasih ya. Aku mau kampus dulu, biar nilai semester pendek aku bagus. Kalau nilai aku bagus kan, masa depan kita berdua bisa cerah. Ya nggak? Udah sayang. Sana-sana. Dadah Kak Ipar. Dah. Baru sekarang aku benar-benar paham dengan peribahasa sehat itu mahal. Dari semua musibah yang terjadi padaku sekarang, aku paling sedih karena mama dan papaku yang jadi repot karena harus ekstra ngurus aku. Baik itu ekstra uang, waktu, dan tenaga. Aku berharap semoga operasiku besok lancar. Nadine, barang-barang untuk ke Singapura Mama udah siapin semua. Kira-kira masih ada yang perlu dibawa gak? Enggak kok, Ma. Ya udah. Sekarang Mama kasih tahu supir supaya siap-siap antar kita ke bandara ya. Beb Cika, aku udah sampai kampus ya. Hehe. Nanti kamu kangen. Ya udah, sampai ketemu nanti ya. Dah. Hehe. Sa, sendirian aja. Si Jangkung mana? Dimas kan lagi magang. Oh, dia nggak ikut semester pendek ya? Oh ya, Kun. Kalau segitunya sih?
ngejar-ngejar orang yang sebenarnya nggak terlalu nanggepin lo. Kalau bagi gue, selagi orang itu masih bisa kita perjuangin, kenapa enggak? Kan namanya juga cinta. Kenapa? Lo ada masalah yang masih jangkung ya? Enggak kok. Ya gue cuma penasaran aja. Oh, kirain ada masalah. Gue duluan ya. Iya. Oh Git, Hai. nih kenalin temen gue, Raymond. Raymond, Gita. Halo Gita. Raymond. Lo kalau mau pesan apa aja, santai aja. Oke. Git, bilangnya ke gue. Oke. Alright guys, gue masuk dulu ya. Yap. Jadi lo mau pesan apa? Rekomendasi lo apa? Gini aja, lo suka yang dingin atau yang panas? Dingin deh, di sini panas banget. Gue rasanya kayak olah meleleh. Malah meleleh. Ya udah gini aja, kalau kopi ada hazelnut latte. Kalau misalnya non coffee ada vanilla shake. Lo mau yang mana? Hazelnut latte kali ya. Boleh biar nggak kayak Olaf ya? Enggak lah. Berarti lo suka nonton Frozen dong? Enggak sih. Enggak, tapi lo tau Olaf? Tahu lah. Oh, laki-laki suka Frozen ya. Git, gue mau ngomong bentar. Bener ya? Kenapa? Lepasin. Dim, Cik, gue mau ngomong dulu sama Gita. Bentar, bisa keluar dulu nggak? Sorry ya. Bro, itu tadi pacar Gita? Bukan. Belum sih, tapi mungkin sebentar lagi jadian. Parah banget ya, masa belum jadian aja cemburunya udah kayak gitu, apalagi kalau udah jadian. Kenalin, Cika, Raymond. adiknya Gita. Oh, Gita kakak kamu? Oh alah. Jujur Git, lo sengaja kan? Sengaja apa? Lo sengaja deket-deket sama cowok-cowok lain. Kalau lo mau nyari ribut, mending gue cabut aja. Gue masih banyak kerjaan. Gue cemburu. Gue cemburu. Lo akrab sama cowok lain. Dim. Kak Dimas. Kak Dimas. Kak Dimas. Gimana? Pesan apa lo? Gue pesen hazelnut latte nih jadinya. Enak juga dingin-dingin. Itu doang kayaknya. Mas. Itu tas nantinya. Iya mas. Ini biar apa aja. Aduh. Biar aku aja beresin. Iya. Mbak Sari tolong ambil tas yang masih ada di dalam ya. Iya mas. Yuk. Udah siap? Ayo. Ya, Tante. Gue cemburu. Gue cemburu lo akrab sama cowok lain. Terus gue harus gimana? Gue harus ngapain? Kalau lo tanya sekarang, gue juga nggak tahu jawabannya apa. Gue juga nggak tahu harus ngapain gitu. Gue tahu, gue nggak bisa nuntut apa-apa dari lo. Tapi kalau ada sedikit aja kemungkinan buat kita bisa sama-sama, please, kasih gue waktu. Gue nggak mau bergerak terlalu cepet.
Gue gak mau ngerusak semuanya. Ki, gue... Gue cuma mau semuanya jadi sempurna gitu. Rizky mau buka hati buat gue. Akhirnya Ki, lo ngebuka hati lo buat gue. Semoga ini awal yang baik buat hubungan kita ke depannya ya, Ki. Dim, menurut aku Emma Watson tuh cocok banget ya jadi Belle. Terus suaranya juga bagus banget lagi. Aku nggak nyangka deh. Menurut kamu bagus nggak suaranya? Ya. Setuju kok aku. Mau Watson itu jadi Belle memang pas. Tapi sih masih bagusan lagunya versi Celine Dion dulu. Kamu capek ya? Mau pulang aja? Star, gue jadi bingung deh sama perasaan gue ke Gita. Gue pikir gue bener-bener suka sama Gita. Tapi pas gue liat Radit sama Nadine, gue masih jealous. Ya, gue tuh gak mau jadiin Gita tuh pelarian. Gue gak mau nyakitin Gita. Tapi sekarang tuh yang bener-bener gue mau tuh gue beneran mau move on dari Nadine. Sarapan, Git? Selamat pagi semuanya. Pagi, Gita. Tuh, Ben. Kemarin wajahnya bete. Hari ini sumringah tuh bersihnya. Kenapa sih? Cerita dong. Nanti ya, kalau udah pasti aku ceritain. Dikit aja, clue-nya. Apaan sih ya? Apa kek? Pagi calon kakak ipar. Loh, Untuk, kok lo ada di sini sih? Iya dari tadi. Cuman Cikanya nggak mau keluar kamar. Nih, aku gorengin tempe. Ih, Wih, cobain. cobain ya. Enak, Git? Enak loh. Cika, ini si Kunto bikin tempe enak banget loh. Lagi diet. Iya, diet nggak apa-apa, tapi keluar dong nih. Ada Kunto, ayo ah. Cik. Sana, ini tempat aku tahu. Oh iya. Nih, cobain tempenya Kunto. Kak Dimas. Kak Dimas. Nih, cobain. Cobain Cik tempenya Cik. Aku yang goreng. Ini bumbunya nggak cuma pakai bawang sama garam, tapi ada sebagian hati aku ada di situ. Anak-anak bantuin bunda dong. Itu tuh tukang sayur gak lewat-lewat lo udah 2 hari. Biasanya kalau udah kayak begitu, dia pulang kampung. Pasar dong siang ini. Ya, bantuin. Yaudah aku anterin Cik ya.
Ogah, tuh sama Kak Gita aja ke pasarnya. Tenang aja Git, gue anterin. Calon kakak ipar aku anterin pasti. Iya, iya. Kunto, Hah? kenapa sih nih? Ini motor gue kayaknya ngadat nih Git. Aduh. Berhenti. Apa sih? Tiap kali gue jalan sama lo, pasti aja. Buruan deh, atau nggak gue naik Oke Jack nih. Ya ntar gue cek dulu bentar deh. Terus. Yo. Permen karet kan. Kenapa lagi nih? Gara-gara gue belum ganti oli kali ya? Aduh, panas lagi. Ya! Apaan sih, Sendal Git? bersejarah gue. Hah? Apaan? Itu sendal bersejarah gue. Oh, lo sih ngilangin sendal gue kan jadinya. Ya ilah tiba sendal jepit doang, ntar gue beliin di warung. Lu ngapain? Sendal gue itu. Ya ntar lu anyut. Jangan ntar kalau lu anyut, gue gak punya calon kakak ipar. Lo tuh ya emang dasar egois tau gak? Git! Gita! Ini menunya, dilihat-lihat dulu aja. Git, Bentar ya Mbak ya. Lo kok kesini sih? Bukan lo harusnya kerja ya? gue kerja kok. Cuma gue lagi beliin makanan dulu buat orang-orang kantor. Kan gue magangnya udah mau selesai. Juga abis ini gue balik. Oh, You okay? enggak kok, nggak apa-apa. Jangan bohong deh, Git. Itu sendal merah gue hanyut di kali gara-gara Kunto. Sendal bersejarah lo. Iya, sebel banget deh. Itu sendal kan berharga banget, Dim, buat gue. Mana itu dari Rizky lagi. Bun, Sayang. aku berangkat ke toko dulu ya. Ya, hati-hati. Cik, Bunda lihat kok kakakmu belakangan ini beda ya sama Rizky. Ada yang beda? Iya Bun, soalnya kan mereka berdua itu udah saling sadar kalau mereka itu sayangnya lebih dari sekedar sahabat. Gitu. Bunda sih setuju kalau Gita dengan Rizky anaknya baik dan dia juga sudah deket kan sama keluarga kita. Iya, makanya Bunda doain dong biar Kak Gita sama Kak Rizky cepet jadian. Iya, Bunda doain. Tapi kalaupun tidak jodoh, mudah-mudahan Gita tidak apa-apa. Bunda kok ngomongnya gitu sih? Nak, jodoh itu di tangan Allah. Manalah kita tahu. Tidak selamanya orang yang kita cintai harus kita miliki kan? Karena seseorang yang mencintai dengan tulus adalah mereka yang mendoakan secara diam-diam tanpa meminta balasan. Udah Bun, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lancarkanlah operasi Nadine tanpa satu halangan sedikit pun. Semoga Nadine bisa sehat seperti dulu lagi dan bisa pulang ke sini dengan sempurna. Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Gita. Pan. Tada! Sendal gue? Kok bisa dapat balik? Ya gue gitu loh, Kunto. Apa jangan-jangan lo beli baru ya? Ya elah gitu segitunya. Lagian kalau baru kan ketahuan. Tuh, ini ada permen karetnya lagi. Oh iya. Thanks ya, Kun.
Halo Tante. Alhamdulillah operasinya lancar. Iya deh, nanti kita kasih tahu yang lain. Makasih ya Tante udah dikabarin. Assalamualaikum. Nadine operasinya lancar. Yeay, perlu dirayain nih. Udah cepetan pesan makanan yang banyak. Dari mana lu, Din? Celana lu kok kotor gitu? Halo, Kunto. Mana sih? Kun. Wih. Ini sendal kita, Kong. Thanks banget, Kong. Ya udah lu lain kali sama barang yang kita hati-hati loh, ya. Terus lu jangan bilang kalau ini dari gue. Oh gitu ya? Ya udah. Thanks ya, Kong ya. Oke. Ditanya kok malah bengong. Enggak. Nggak kenapa-napa kok. Gila ya, Sa. Si Dimas tuh ya, baiknya kebangetan banget. Maksud lo? Ya jadi gua nggak sengaja jatuhin sendal kita ke kali. Terus si Dimas tuh kayaknya bela-belain ngambil sendal ke kali deh. Orang pas ketemu gua pakainya kotor. Tapi lu jangan bilang kita, ya. Gua cabut tuh, saya. Dah. Pelan-pelan, Han. Kita, Rizky. Din, kok kamu udah nggak pakai kursi roda lagi? Iya, tapi aku masih harus pakai penopang ini. Ya udah nggak apa-apa. Sabar aja pelan-pelan. Kok kalian bisa di sini? Aku yang kasih tahu kita. Iya. Terus minta izin Tante Kartika, minta bantuannya Mbak Sari buat bikin ini semua, nyambut kamu. Thank you ya. Masa harus aku sih, Om? Ya, Dit, mau gimana lagi? Papa kamu itu sekarang menghandle semua bisnisnya sendiri saja. Papa kamu itu bisa keteteran. Terus kalau aku jadi bantuan Papa, hidup aku di sini gimana? Om tahu, kamu sudah punya kafe di sini. Kamu mulai betah hidup di sini dan kamu juga sudah sibuk kuliah di sini. Tapi kamu harus lihat dari segi Papa juga. Ini perusahaan keluarga loh, Dit. Kalau bukan kamu, nantinya siapa? Makasih ya, Ki. Ya, sama-sama. Gue seneng banget deh ngeliat Nadine malam ini. Iya, gue juga seneng kok. Akhirnya keadaan makin lama makin membaik. Pelan-pelan. Kak. Hai. Kalian habis di rumah Nadine ya? Kak, aku jadi pengen deh jenguk Kak Nadine. Yuk, besok yuk. Aku jemput. Iya, apaan sih? Orang aku mau sendiri, nggak mau bareng Kak Kunto. Elah gitu aja, Cik. Ya udah aku pulang ya. Dah, Princess. Dah. Dah. Hati. Ki. Git.
lo duluan aja. Lo duluan aja. Masalah lo butuh waktu, gue ngerti. Gue bakal ngasih lo waktu untuk berpikir. Makasih ya, Git. Oh iya, tadi lo mau ngomong apa? Nggak jadi. Nggak apa-apa. Apaan? Gue cuma berharap semua jadi lebih baik. Dan kita bisa mulai lagi dari awal. Perkembangan kamu pesat banget, Nat. Lebih baik daripada ekspektasi dokternya. Mungkin karena tekad aku buat sembuh juga kuat, Dit. Om tahu, papa kamu tuh ngarepin kamu banget. Ayo deh, bantu dia. Om itu cuma menjembatani kamu sama papa kamu. Kasihan, papa kamu di Paris sendirian aja. Mbak, ada Mbak Raisya. Oh ya, Nak. Mari Mbak. Hai Nat, gimana perkembangan kamu? Aku tinggal ya. Gimana? Nah, Pak, ini nih rumahnya. Udah, berhenti sini aja. Nih, makasih ya, Pak. Kak Radit. Cika, mau lihat Nadine ya? Iya, Kak Nadine ada? Iya, ada di dalam, masuk aja. Gue cuma berharap semua jadi lebih baik. Dan kita bisa mulai lagi dari awal. Ah, cocok. Jadi gini, rasanya nggak bertepuk sebelah tangan lagi. Oh iya, Dimas gimana? Kayaknya mending udahan aja, Nat. Maksudnya udahan? Beberapa hari yang lalu, Dimas rela nyariin sendal jepitnya Gita. Sampai nyemplung ke kali. Aku rasa Dimas makin suka deh sama Gita. Cinta itu misteri. Katanya campuran bermacam reaksi kimia yang ada di hati. Karena itu, kita harus menjaganya hati-hati. Karena cinta juga bisa berubah menjadi senjata mematikan untuk saling menyakiti. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu, cinta tak bisa kau salahkan.